Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak Agung Amliase dan kakak-kakak kelas D4 akuntansi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nyoman Arya Kusumawardana dengan NPM 19331219297 selaku kelompok penyaji dari perwakilan kelompok 1 akan membawakan materi mengenai pengenalan pasar modal dalam mata kuliah manajemen dan investasi pasar modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor memiliki peran sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Dan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Sedangkan tempat terjadinya transaksi tersebut disebut bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik. Sekian pemaparan materi dari saya selaku kelompok perwakilan penyaji dari kelompok 1 akan dilanjutkan oleh teman saya Erina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nifty Erina Dian Putri dengan NPM 2020 331211357. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai berdirinya bursa di Indonesia. Dua kota di Jawa tempat berdirinya dua perusahaan bursa di Indonesia untuk pertama kalinya adalah Surabaya pada tanggal 11 Juni 1921 dan Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Pada menurunnya bursa efek akibat Perang Dunia II Belanda menutup bursa efek di Semarang dan Surabaya dan memusatkannya ke Batavia. Pada tahun 1976, masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah kembali mencoba untuk mengaktifkan pasar modal di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemerintah membentuk Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan PT Dana Reksa untuk mengaktifkan kegiatan jual beli surat berharga di Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1977, kegiatan pasar modal kembali aktif di Indonesia. Kegiatan yang terkait dengan jual beli surat berharga ini dikenal cukup rumit, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia memberikan payung hukum yang tetap, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, di mana Bapepam memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memiliki otoritas melakukan penyelidikan serta penyidikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Tarisna Arianti, NPM 1933121414. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai fungsi ekonomi dari pasar modal. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa fungsi ekonomi dari pasar modal itu sendiri. Apa saja itu? Baik, untuk fungsi yang pertama yaitu menambah modal usaha. Fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebutlah yang akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Fungsi yang kedua adalah pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Untuk itu, fungsi pasar modal bisa dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal tersebut, maka produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. Fungsi yang keempat adalah sebagai sarana menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal bisa menjadi pendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Fungsi yang kelima adalah sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak inilah akan meningkatkan pendapatan untuk negara. Fungsi yang keenam adalah sebagai indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume
penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Baik, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi ekonomi dari pasar modal. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Putus Tabena, NPM 1933-12-28. Di sini saya akan menjelaskan peran dan manfaat pasar modal. Peran pasar modal. Yang pertama, berperan sebagai intermediasi keuangan selain bank, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang keempat, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari pasar modal secara umum. Yang pertama, menjadi penyedia pembiayaan dalam jangka panjang untuk dunia usaha dan juga sangat memungkinkan alokasi dana dengan optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang banyak untuk investor sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan diversifikasi. Alternatif investasi untuk memberikan potensi penghasilan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi penyedia leading indikator untuk perkembangan perekonomian suatu negara, pembayaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokordewi Sugita Sabitri, NPM 1933-121125. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Pasar modal merupakan pertemuan supply dan demand dana jangka panjang yang transferable. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal adalah: yang pertama ada supply sekuritas. Faktor ini menunjukkan banyaknya perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua ada demand sekuritas. Faktor ini adalah terdapatnya anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar dan dipergunakan untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga ada kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini yang akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand sekuritas. Kondisi stabilitas politik ini ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand sekuritas. Yang keempat, ada masalah hukum dan peraturan pembeli. Sekuritas pada dasarnya mengendalikan diri pada informasi-informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 selaku kelompok penyaji, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama adalah dunia usaha dapat memperoleh tambahan untuk meningkatkan hasil produksinya. Kemudian yang kedua, penanaman pasar modal sendiri ataupun investor dapat memperoleh keuntungan dari investasinya. Yang ketiga, orang-orang yang terkait dalam pasar modal dapat memperoleh penghasilan dari bursa efek. Yang keempat, pemerintah mendapatkan tambahan pajak. Tentunya di samping itu terdapat kelemahan-kelemahan dari adanya pasar modal sendiri. Yang pertama adalah mendorong spekulasi untuk pihak yang terkait, terutama investor. Yang kedua, jika harga kurs menurun maka dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Demikian presentasi dari kelompok 1 selaku kelompok penyaji. Saya Nyoman Arya Kusumawardana menutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.